Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga hari ini dalam kondisi sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Bang Yo. Kali ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah dan konversi satuan. Nah, untuk lebih memahamkan antum apa itu notasi ilmiah, ya Abang coba berikan ilustrasi. Yakni yang pertama adalah seorang pemuda memikirkan masa bumi. Masa bumi itu dengan bilangan yang sangat panjang, yang banyak angka-angkanya. Nah, itu membuat pemuda tersebut agak kesulitan dalam menulisnya. Nah, dia berpikir bagaimana cara untuk mempersingkat penulisan dari masa bumi tersebut. Nah, kemudian karena dia belajar fisika, dia menemukan juga bilangan bahwasanya kecepatan cahaya itu jumlahnya adalah 300 juta meter per sekon. Nah, katanya dia akan menghabiskan banyak tempat untuk menulisnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari pemuda ini, maka kita akan menjawabnya dengan belajar tentang notasi ilmiah. Bisa enggak kira-kira bilang-bilang yang besar itu atau yang panjang itu penulisannya bisa dipersingkat? Nah, insya Allah bisa untuk belajar dengan materi notasi ilmiah ya. Baik. Nah, kita lihat dulu apa sih pengertian dari bilangan notasi ilmiah ini. Adalah tata cara penulisan angka yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar ya. Nah, kita akan lihat dulu ada 3 bagian untuk menulis angka. Jadi ada 3 bagian untuk menulis angka dalam notasi ilmiah. Nah, yang pertama itu namanya koefisien. Koefisien menunjukkan bilangan real apapun antara 1 sampai 10. Nah, ada yang namanya basis, yaitu angka desimal 10, dan angka yang ketiga adalah eksponen. Ya, angka eksponen merupakan pangkat di mana basis dipangkatkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam notasi ilmiah berarti angka antara 1 sampai 10 dikalikan dengan menggunakan bilangan berpangkat seperti A dikali 10 pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok dan N adalah pangkat eksponen. Hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Contoh, misalkan kita punya bilangan 125. Jika dituliskan dalam bentuk baku, maka akan menjadi 1,25 kali 10 pangkat 2. Loh, kok bisa Bang? Baik, kita lihat ya nanti bagaimana kok bisa dia menjadi 1,25 kali 10 pangkat 2. Kita lihat dulu aturan penulisan notasi ilmiah ini. Nah, ada 2 ketentuan jika bilangannya lebih dari 10. Jika bilangannya lebih dari 10, maka bagaimana cara membuat notasi ilmiahnya? Yang pertama adalah jika bilangannya lebih dari 10 tidak mempunyai koma atau bukan desimal, buatlah koma di belakang angka paling belakang. Jika bilangan tersebut telah memiliki koma, maka kamu tidak perlu menambahkannya lagi. Kemudian yang kedua, buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Yang ketiga, hilangkanlah angka 0 di belakang koma selain yang diapit angka bukan 0 ya. Kemudian yang keempat, kalikan bilangan yang sobat dapat di angka ketiga dengan 10 pangkat N, di mana N sama dengan jumlah angka yang diapit oleh 2 koma. Baik, nanti ada contoh. Nah, ini dia contoh. Kita punya angka 105.000 sebanyak 12 buah ya. Nah, angka ini akan kita nyatakan dalam notasi ilmiah. Pertama, karena dia tidak ada koma, maka cara pertama adalah taruh koma di belakang angka terakhir, paling terakhir. Nah, itu kita tandai dengan warna merah. Kemudian buat koma di belakang angka pertama, ya, kita tandai dengan warna biru. Kemudian angka di antara koma, maka itu kita beri warna orange. Nah, berarti kita ambil 1,05 kali 10 pangkat 14. Nah, ya, berarti kan tadi angka ketiga ya.
setelah angka 3, angka pertama 1, angka kedua 0, angka ketiga 5. Nah, 0 yang di antara 1 dan 5 itu kenapa nak dihilangkan, Bang? Ya karena dia diapit oleh dua angka yang bukan 0. Tadi kan ketentuannya seperti itu. Tidak boleh dihilangkan kecuali tidak ada angka selain 0 yang mengapitnya. Baik. Nah, kali 10 pangkat 14. 14 ini apa? 14 ini adalah jumlah angka yang diapit oleh dua koma, yakni tanda oranye itu kita hitung 1 2 ya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12 13 14 ya. Ada 14 angka, berarti 10 pangkat 14. Baik. Nah, berbeda dengan yang tadi, jika bilangan kurang dari 1 antara 0 sampai 1, maka cara kita membuat notasi ilmiah adalah buatlah koma di belakang angka pertama bukan 0 ya. Buatlah koma di belakang angka pertama bukan 0 yang kamu jumpai dari sebelah kiri. Hilangkan angka di belakang angka pertama yang kamu jumpai. Kemudian kalikan angka di nomor 2 dengan 10 pangkat n. N ini maksudnya ya, dengan n adalah jumlah angka yang diapit oleh koma. Baik. Nah, ini contoh 0,00001276. Maka cara pertama adalah beri koma di angka pertama ya, kita tarik ke arah kanan, kemudian jumpa kita angka yang bukan 0, maka kita taruh setelah angka pertama tersebut ya. Maka jadilah dia 1,276. Nah, kali 10 pangkat min 5. Min 5 ini adalah jumlah angka yang diapit oleh tanda koma gitu ya. Oke. Nah, di mana kita bisa mengaplikasikan konsep notasi ilmiah ini? Ya biasanya salah satunya adalah pada saat kita mengkonversi satuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konversi satuan ya. Nah, salah satu penggunaannya adalah pada saat konversi satuan. Oke. Ini dia actionnya. Oke, kita mulai dulu dari konversi satuan panjang. Nah, ini adalah tangga untuk konversi satuan panjang: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan satuan awalnya itu di atas satuan yang akan kita konversi, satuan akhir gitu ya. Berarti artinya turun tangga gitu. Maka cara mengkonversinya adalah dengan setiap turun tangga itu dikali 10. 2 tangga dia turun berarti dikali 100. 3 tangga dia turun berarti dikali 1000. Begitu seterusnya, tinggal ditambah angka nolnya sebanyak berapa kali dia turun tangga. Nah, kalau misalkan dia ada 2 km mau jadikan ke dekameter, maka itu artinya turun 2 tangga, berarti dikali 100 berarti 200. Baik. Nah, bagaimana jika seandainya dia satuan awal di bawah satuan akhir, satuan yang akan kita konversi? Berarti setiap naik tangga itu dibagi 10 ya. Setiap satu tangga dibagi 10. Kemudian dia naik lagi 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, naik 4 tangga berarti dibagi 10.000. Begitu seterusnya ya, sesuai dengan berapa kali dia naik tangga. Nah, itulah jumlah nolnya ya. Nah, kalau misalkan kita beri contoh, kita punya angka 1000 mm mau kita jadikan sentimeter, maka karena dia naik tangga, milimeter ke sentimeter naik 1 tangga ya. Naik 1 tangga berarti dibagi 10. Nah, 1000 dibagi 10 ya, ini jawabannya adalah 100. Oke, kita lanjutkan. Kemudian konversi satuan berat, pada dasarnya hampir sama dengan yang konversi satuan panjang tadi, tidak ada yang berbeda.
Jika dia naik tangga bagaimana, jika dia turun tangga bagaimana, sama ya konsep aplikasinya. Oke. Nah, sekarang ada konversi satuan waktu. Nah, ini memang harus antum ketahui karena ini memang akan terpakai dalam kehidupan kita ya, bahwasanya satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 60 sekon di sini artinya sama. 1 sekon sama dengan 1/60 menit, 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon, 1 hari itu sama dengan 86.400 sekon. Nah, itu jadi tinggal dikonversikan saja ya. Oke, mungkin itu saja adik-adik penjelasan dari Bang Yo pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mengerti apa yang Bang Yo sampaikan, dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa subscribe, like, and share pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.